Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 18 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah batu penjuru yang hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar dasar pembangunan kehidupan rohani kami hanya pada Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara, renungan kita pada hari ini tanggal 18 Mei tahun 2024 berjudul Batu Penjuru. Ayatnya terdapat dalam Ulangan pasal 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Dibawa dalam khayal nubuatan tentang kedatangannya yang pertama, Nabi diperlihatkan bahwa Kristus akan menanggung pencobaan dan ujian yang dilambangkan oleh perlakuan terhadap batu penjuru di Bait Suci Salomo. Dalam hikmat yang tak terbatas, Allah memilih batu penjuru dan meletakkannya sendiri. Dia menyebutnya sebagai dasar yang teguh. Seluruh dunia dapat meletakkan beban dan kesedihan mereka di atasnya. Batu itu bisa menanggung semuanya. Dengan keamanan yang sempurna, mereka dapat membangun di atas batu tersebut. Kristus adalah batu yang teruji. Barang siapa yang percaya kepadanya, Dia tidak pernah mengecewakan. Dia telah menanggung setiap ujian. Dia telah menanggung tekanan rasa bersalah Adam dan rasa bersalah keturunannya, dan telah tampil lebih dari sekadar penakluk kuasa kejahatan. Dia telah menanggung beban yang dibebankan kepadanya oleh setiap orang berdosa yang bertobat. Di dalam Kristus, hati yang bersalah telah menemukan kelegaan. Dialah dasar yang teguh. Semua orang yang menjadikan Dia sebagai tempat bergantung mereka untuk kelegaan akan mendapat keamanan sempurna. Dalam nubuatan Yesaya, Kristus dinyatakan sebagai dasar yang teguh dan sekaligus batu sandungan. Rasul Petrus yang menulis dengan ilham Roh Kudus dengan jelas menunjukkan kepada siapa Kristus adalah batu penjuru dan kepada siapa batu sandungan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 3-8. Bagi mereka yang percaya, Kristus adalah dasar yang teguh. Inilah mereka yang terjatuh ke atas batu karang dan hancur.
dikutip dalam buku The Desire of Ages halaman 598 dan 599. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang batu penjuru, Alkitab berkata dalam Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapakah batu penjuru yang dibuang tersebut? Kisah 4 ayat 11 berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang dan menjadi batu penjuru adalah Yesus Kristus. Dan tentang batu ini Petrus menuliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kita datang kepada Yesus yang adalah batu yang hidup dan yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat oleh Allah, yaitu Bapa. Sebab siapa yang percaya kepada batu itu tidak akan dipermalukan. Allah Bapa telah menubuatkan akan hal ini dalam Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan tentang ayat ini, Petrus menjelaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 6 dan 7. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Adakah kita percaya kepada batu itu? Jika kita percaya, maka batu itu berharga bagi kita dan kita tidak akan dipermalukan, karena batu itu adalah Yesus Kristus. Namun, bagi mereka yang tidak percaya, maka Yesus menjadi batu sandungan. Dan bagi kita yang percaya bahwa Yesus adalah batu penjuru yang teguh dan hidup, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 149 paragraf 3. Dalam hikmat yang tak terbatas, Allah memilih batu penjuru dan meletakkannya sendiri. Dia menyebutnya sebagai dasar yang teguh. Seluruh dunia dapat meletakkan beban dan kesedihan mereka di atasnya. Batu itu bisa menanggung semuanya. Dengan keamanan yang sempurna, mereka dapat membangun di atas batu tersebut. Kristus adalah batu yang teruji. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak pernah mengecewakan. Dia telah menanggung setiap ujian. Dia telah menanggung tekanan rasa bersalah Adam dan rasa bersalah keturunannya, dan telah tampil lebih dari sekedar penakluk kuasa kejahatan. Dia telah menanggung beban yang dibebankan kepadanya oleh setiap orang berdosa yang bertobat. Di dalam Kristus, hati yang bersalah telah menemukan kelegaan. Dialah dasar yang teguh. Semua orang yang menjadikan dia sebagai tempat bergantung mereka untuk kelegaan akan mendapat keamanan sempurna. Dan Pulang ke Rumah halaman 107 paragraf 2 berkata, dan oleh hubungan dengan Kristus, semua orang yang membangun di atas dasar ini menjadi batu-batu yang hidup. Kita menjadi batu-batu yang hidup bila kita dibangun di atas Yesus Kristus, yang adalah batu penjuru dan dasar yang teguh. Sebab Khotbah di atas Bukit halaman 167 paragraf 2 menyatakan, Kristus, fondasi yang benar, adalah batu yang hidup. Kehidupannya diberikan kepada segala yang dibangun di atasnya. Kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup
untuk pembangunan suatu rumah rohani. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 5, Efesus 2 ayat 21. Batu-batu itu menjadi satu dengan fondasi, karena kehidupan yang biasa tinggal di dalam semua. Bangunan itu tidak dapat dirobohkan angin topan. Inilah dasarnya kita menjadi batu yang hidup, yaitu bila kita dibangun di atas Yesus, yang adalah batu penjuru, batu yang hidup, dasar yang teguh. Hidup Yesus menjadi hidup kita. Kita yang tadinya batu mati menjadi batu hidup, dan Kristus adalah satu-satunya yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman dan kokoh. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa dasar pembangunan rumah rohani, dasar pembangunan kehidupan kami, hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dialah batu penjuru yang telah dibuang oleh tukang bangunan, tapi Engkau telah pilih ya Bapa, dan Engkau telah letakkan. Sebab dialah batu penjuru yang mahal, dasar yang teguh, batu yang hidup. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakan roh anak-Mu dalam hati kami. Sebab itulah wujud daripada Kristus menjadi dasar kehidupan kami. Kami menjadi bangunan rohani bagi Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.